Halo football lovers, balik lagi di channel ini. Tempat kamu dapetin update paling baru soal timnas Indonesia. Mulai dari perkembangan pemain, kabar latihan, sampai berita panas yang lagi jadi pembahasan di dunia sepak bola tanah air. Karena hari ini kita punya rangkuman info terbaru yang sayang banget kalau dilewatin. Yuk, langsung aja kita masuk ke berita lengkapnya. Timnas Indonesia U22 datang dengan senjata spesial yang bukan hanya kuat, tapi juga serba bisa. Yes, skuad racikan Indra Syafri punya 4 pemain yang bisa bermain di banyak posisi, fleksibel, adaptif, dan siap jadi senjata rahasia Garuda Muda. Dan salah satu nama yang paling dinanti gebrakannya tentu saja Rafael Struijk. Lalu siapa saja 4 pemain serbaguna ini? Mari kita kupas tuntas satu persatu. SEA Games punya aturan jumlah pemain yang terbatas. Artinya, pelatih harus cerdas memilih pemain yang bukan hanya kuat di satu posisi, tapi bisa digeser sesuai kebutuhan. Disinilah para pemain serba bisa jadi kunci. Mereka bisa bermain di berbagai posisi tergantung situasi, formasi, dan strategi. Dengan adanya pemain-pemain multifungsi ini, Timnas Indonesia U22 bisa lebih fleksibel ketika bertanding dan punya kedalaman skuad yang tetap solid meskipun jumlah pemain tidak banyak. Doni Tri Pamungkas, pemain muda Persija Jakarta ini, awalnya dikenal sebagai bek kiri atau wingback kiri. Namun ia berkembang cepat. Di bawah arahan Gerald van den Burg, Doni pernah dicoba lebih maju ke depan sebagai gelandang serang. Nah, berbeda dengan era Indra Syafri. Doni justru di-charge sebagai winger kiri. Kenapa? Karena atribut ofensifnya makin matang, lari cepat, agresif, dan berani menusuk. Back bisa, wingback masuk, winger gas. Doni adalah definisi pemain multiposisi yang benar-benar hidup di dua dunia, bertahan dan menyerang. Kita lanjut ke benteng pertahanan, Kakang Rudianto. Di timnas, ia sering diplot sebagai bek tengah dan bahkan menjadi partner solid untuk pemain lain seperti Ferrari atau Kadek Arel. Tapi jangan lupa, bersama Persib, Kakang sering dipasang sebagai bek kanan. Artinya, dia bisa geser kapan saja. Dalam laga besar, fleksibilitas ini sangat penting. Kalau bek kanan cedera, Kakang tinggal maju. Kalau butuh duel udara, ia bisa kembali ke tengah. Satu pemain, dua peran. Tanpa ribet. Selanjutnya ada nama Raihan Hanan, pemain muda Persija yang benar-benar fleksibel di sektor serangan. Ia bisa jadi winger kiri, bisa di kanan, dan juga piawai bermain sebagai gelandang serang. Raihan punya modal besar. Visi bermain tajam. Umpan matang. Insting gol kuat. Raihan bukan hanya pelengkap. Ia ancaman. Dengan kemampuan mengisi banyak ruang, Raihan berpotensi jadi otak penyerangan di SEA Games nanti. Inilah nama yang paling ditunggu, Rafael Struijk. Pemain 22 tahun ini sudah kenyang pengalaman bersama timnas senior. Seringnya ia bermain sebagai striker utama di bawah Shin Tae-yong, namun Struijk juga bisa ditempatkan di sayap. Yang mengejutkan, ia bahkan pernah dimainkan sebagai gelandang serang. Ini menunjukkan satu hal, Struijk bukan sembarang penyerang. Ia punya kecerdasan, adaptasi cepat, dan cocok untuk banyak skema. SEA Games 2025 bisa jadi ajang pembuktian, apakah Rafael Struijk akan menjadi penggerak utama lini depan Garuda Muda? Empat pemain ini bukan hanya kuat. Mereka adalah senjata taktis yang membuat timnas Indonesia U22 jauh lebih fleksibel di lapangan. Doni, serang bertahan bisa. Kakang, bek tengah. Bek kanan, aman. Raihan, multiperan di lini serang. Struijk, striker, sayap, gelandang, gas semua. Mereka adalah penentu strategi, pengubah suasana, dan harapan Indonesia menuju podium emas SEA Games 2025. Kalau kamu harus memilih satu pemain serbaguna paling penting, siapa pilihanmu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share,
Dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda Muda, terbang lebih tinggi.